Shalom saudara-saudari, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar kita sama-sama belajar untuk mengenal kasih Kristus dalam kehidupan kita. Saya, Veronica, akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita, dan untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang kasih Bapa. Dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19 dikatakan bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam ayat ini, kita diajar agar setiap jemaat mengerti betapa besar kasih Bapa dalam kehidupan kita. Karena banyak orang yang melihat dari keadaan mereka sendiri, ia berpendapat bahwa ia tidak mendapat kasih sayang dari orang tua atau figur Bapa. Tapi jemaat perlu tahu bahwa Tuhan adalah Bapa yang setia. Dia akan memberikan kasih-Nya bagi saya dan saudara. Dalam doa Rasul Paulus ini, kita diingatkan bahwa ini adalah kehendak Allah di zaman ini. Kita diminta agar kita memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus bagi kita. Seperti apakah kasih Bapa itu? Yesaya 40 ayatnya yang ke-11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan akan menuntun kita sama seperti seorang penggembala yang menuntun kawanan ternaknya dan induk-induknya dengan hati-hati. Seperti dalam hidup kita, dalam apapun yang kita lakukan, perjalanan apapun yang ingin kita kehendaki, pasti percaya bahwa Tuhan punya cara bagi setiap kita. Dan Dia adalah Bapa yang setia, yang akan berjalan bersama kita untuk melewati lembah yang kelam. Apakah perlu untuk mengenal kasih Kristus? Mengapa kita perlu mengenal kasih itu? Kita perlu mengenal kasih Bapa dalam kehidupan kita, karena banyak orang yang tidak mengenal kasih itu. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa saya harus lahir? Mengapa saya harus lahir di tengah-tengah keluarga yang broken home atau di tengah-tengah keluarga yang berkekurangan? Namun, saya percaya bahwa dimanapun dan apapun situasi yang kita hadapi saat ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Apapun yang kita lakukan, situasi apapun itu, dan masalah apapun yang kita lakukan, Tuhan punya cara sendiri. Karena Tuhan tidak pernah memberikan masalah yang melebihi kekuatan kita. Untuk itu, saudara perlu tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Oke, untuk tayangan kali ini saya akan membagikan 2 poin bagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Langsung saja, poin yang pertama, kita perlu mengetahui bahwa kasih Bapa itu, Tuhan itu setia. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dikatakan di sini, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Di sini, Tuhan ini setia. Dia yang akan menguatkan setiap hati kita di saat kita lagi dalam problema, atau di saat kita sangat sulit untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Tuhan yang telah berjanji akan menyelesaikan. Tuhan yang telah berjanji akan menguatkan setiap hati kita, dan Dia yang akan memelihara kita.
Ayat ini ditunjukkan untuk jemaat di Tesalonika yang merupakan dorongan dan nasihat dari Paulus. Di saat kita dalam situasi yang lemah atau merasa tidak mampu, saudara percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara setiap kita dari yang jahat. Mungkin ada orang yang ingin berbuat jahat terhadap kita atau ingin merencanakan sesuatu yang buruk untuk kita. Namun jika Tuhan tidak mengkehendaki semua itu, maka Tuhan akan memelihara kita dari setiap perbuatan-perbuatan jahat. Setia. Saya percaya bahwa setiap kita, kata setia ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Setia atau berpegang teguh atau taat pada janjinya. Kesetiaan menurut Alkitab ialah bagian dari tabiat Allah. Mazmur 33 ayat yang keempat, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan itu setia. Hanya Tuhan yang layak dipuji, sebab segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan itu benar dan dikerjakannya dengan kesetiaan. Bagaimana dengan jemaat? Apakah kita sudah setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita? Misalkan, apakah kita sudah setia memberikan apa yang ingin kita berikan dengan kesetiaan? Atau apakah kita sudah setia dalam berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan atau saat teduh? Oke, bagaimana agar kita bisa hidup dalam kesetiaan? Yang pertama, dengan bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dalam Yesaya 10 ayatnya yang ke-20, di mana sisa orang Israel dan orang yang terluput dari antara kaum keturunan Yakub dan akan bersandar kepada Tuhan dan tidak akan bersandar lagi kepada orang yang mengalahkannya. Sekalipun kita manusia tidak setia, tetapi Tuhan yang telah berjanji akan tetap setia. Kebenaran ini harusnya mendorong kita agar kita kembali bertumbuh untuk menjadi setia terhadap apa yang akan kita lakukan. Langsung saja yang kedua, bagaimana agar kita bisa hidup dalam kesetiaan, yaitu belajar setia mulai dari perkara kecil. Lukas yang ke-19 ayatnya yang ke-17. Misalnya dalam hal membaca Alkitab, berdoa, dan memberikan persembahan. Apakah kita sudah memberikan dengan kesetiaan? Apakah kita sudah memberi dengan hati khususnya? Dan apakah juga kita sudah melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita khususnya dalam pelayanan? Ada seorang tokoh Alkitab yang tetap setia dalam menghadapi situasi yang ia hadapi. Dia adalah Ayub. Bila kita belajar dari Ayub, dia adalah orang yang setia dan patuh terhadap Tuhan. Tuhan mengasihi Ayub. Setelah Yakub dan Yusuf meninggal, maka Ayublah yang paling setia kepada Tuhan. Lihatlah Ayub, lihatlah betapa ia setia kepadaku. Namun setan menjawab, ia setia karena kau mengasihinya. Ia memiliki hal-hal yang baik, tetapi bila engkau mengambil semua miliknya, itu daripadanya tentu ia akan menyumpahi engkau. Namun Ayub tidak melakukan hal tersebut karena Ayub mengasihi Tuhan. Bukankah sekalipun cobaan dan masalah yang sangat berat yang dihadapi oleh Ayub, dia tetap mengasihi, dia tetap setia terhadap Tuhan. Dan sekalipun harta miliknya bahkan anak-anaknya telah diambil daripadanya, apakah Ayub begitu menyerah? Apakah Ayub menangkal Tuhan? Tidak sekali. Ayub tetap mengasihi Tuhan sehingga Tuhan kembali mengasihi Ayub dan Tuhan kembali mempercayakan apa yang baik yang
Ayub bisa lakukan karena Ayub telah setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana saudara-saudari jika saudara-saudari yang diperhadapkan permasalahan sama seperti Ayub? Apakah kita tetap setia terhadap Tuhan? Atau apakah kita akan meninggalkan Tuhan demi kepentingan kita? Poin yang kedua, bagaimana kita mengetahui kalau Tuhan itu mengasihi saya dan saudara? Kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu adil. Kenapa Tuhan itu adil? Karena Tuhan melakukan apa yang tepat. Tuhan mengasihi setiap orang yang setia kepadanya. Dan Tuhan juga akan memberi hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Adil adalah suatu sikap yang tidak memiliki memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tidak ada yang pilih kasih dan masih banyak resepsi yang lainnya. Contohnya, anak SD diberi uang saku 10.000 dan anak SMA diberi juga uang saku 10.000. Bukankah itu tidak adil? Kenapa tidak adil? Bukankah anak SD harus diberikan saja 5.000? Kenapa? Karena anak SD tidak memiliki banyak kebutuhan, sedangkan anak SMA harusnya diberi uang saku 20.000 karena anak SMA memiliki banyak kepentingan. Nah, ini baru adil. Kenapa? Karena anak SMA memiliki keperluan yang jauh lebih banyak dibandingkan anak SD. Begitupun dengan Bapa kita. Ia adalah adil. Daniel 9 ayat yang ke-14 dikatakan adil dalam segala perbuatan yang ia lakukan, di mana saat Allah menegakkan keadilan, Allah bersifat sangat tegas. Sikap keadilan dan ketegasan Allah sangat nampak pada bangsa Israel. Walaupun mereka umat pilihan Allah, tetapi kalau mereka tidak mau mengerti kehendaknya dan melakukan pelanggarannya, ia tetap harus memberikan hukuman bagi bangsa Israel. Maka Allah bersikap tegas terhadap mereka, yaitu membuang mereka. Demikian pula terhadap umat perjanjian baru. Kalau mereka tidak taat, maka Allah pun dapat membuang mereka ke penjara abadi yang mengerikan. Dalam bacaan ini, kita diajar agar kita tidak menyombongkan diri, namun kita harus tetap takut akan Tuhan. Karena segala sesuatu, apa yang kita miliki, itu bukan milik kita, karena itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan bagi kita. Bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita? Apakah kita melakukan itu dengan baik atau malah menyombongkan diri, memegah-megahkan diri sendiri? Tidak. Apa yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Untuk itu, lakukanlah yang baik, jadilah berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kita sebagai umat Kristen, kita tidak hanya mengenal kebaikan Tuhan, namun kita juga harus mengerti geram dan murka Tuhan. Tuhan tidak memandang bulu atau muka. Setiap kesalahan akan mendapat hukumannya masing-masing. Kita harus tetap gentar dan takut akan Tuhan, karena Tuhan yang akan selalu memberikan keadilan, memberi hukuman bagi setiap orang yang melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia adalah adil, yang tidak memandang apa yang kita miliki, namun Dia melihat apakah kita benar-benar mengasihi Dia. Jika kita sebagai anak Tuhan, setiap orang tua, apakah tidak bisa seperti Tuhan mengasihi kita? Setiap orang tua tidak boleh membedah-bedakan
anaknya. Mungkin masih banyak setiap orang tua membedah-bedahkan anaknya dengan tetangganya. Orang tua perlu tahu bahwa anak-anak memiliki keunikan masing-masing. Setiap anak memiliki perasaan, dan orang tua harus mengerti anaknya. Karena sebagai orang tua harus memahami bahwa anak juga ingin dihargai. Dan sebagai anak, kita juga harus menghormati orang tua kita dan taat melakukan apa yang mereka perintahkan terhadap kita. Setiap orang tua pasti selalu mendidik anaknya dengan baik. Jadi, kita sebagai anak, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang orang tua ajarkan itu tidak salah, namun itu demi kebaikan kita. Sama seperti Bapa kita yang ada di surga, yang tidak memandang kita berasal dari keluarga mana. Namun Tuhan melihat apakah kita benar-benar mengasihi Dia dan apakah kita sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang setia melindungi dan memelihara kehidupan kita. Namun, Dia juga penuh dengan kasih yang adil. Ia tidak akan membiarkan orang benar terinjak-injak. Tetapi, Tuhan memberi hukuman bagi orang yang melakukan apa yang jahat di matanya. Jadi, Tuhan itu setia dan adil. Kasih Tuhan itu setia dan kasih Tuhan itu juga adil. Terima kasih.